Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Edo Yenenggolan dengan NIM 32131310004. Jadi saya dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Saya Stambuk 2021. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan hasil dari proyek mata kuliah Geologi dan Geomorfologi Indonesia dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Andus Nahor Manahasi Manungkali MSc. Jadi judul ataupun topik dari proyek saya pada mata kuliah ini yaitu analisis struktur geologi dan pemanfaatan di air panas Sipoholon, Kelurahan Situmeang Halisaran, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Indonesia terkenal dengan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan kaya akan objek wisata. Objek wisata ini umumnya objek wisata alam, sehingga tidak heran banyak warga negara lain yang berkunjung ke Indonesia untuk menikmati objek wisata alam ini. Salah satu objek wisata alam tersebut yaitu objek wisata alam air panas Sipoholon yang berada di Kelurahan Situmeang Halisaran, Kabupaten Tapanuli Utara. Air panas Sipoholon merupakan sebuah objek wisata yang tidak asing lagi dalam pendengaran kita. Air panas Sipoholon yang berada di Jalan Tarutung ini dikelola dan berkembang pesat sejak tahun 1982, yang awalnya itu adalah masyarakat yang bermukim di dekat sumber mata air panas berinisiatif untuk membuat saluran-saluran air dan dialirkan ke rumah mereka. Inisiatif ini dilakukan dengan tujuan agar air panas tersebut dapat dimandikan, mengingat kondisi Sipoholon yang berhawa dingin. Perlahan-lahan orientasi masyarakat terhadap penggunaan air ini mulai mengalami perubahan hingga kini. Bagian A, geologi air panas Sipoholon. Yang pertama itu struktur geologi daerah penelitian. Berdasarkan analisa citra satelit dan pengamatan di lapangan, bahwa di daerah penyelidikan terdapat banyak sesar. Adapun sesar Sipoholon berarah barat laut tenggara. Indikasi di permukaan dicirikan oleh adanya kelurusan mata air panas. Selain itu, pada citra satelit terlihat juga adanya kelurusan atau linemen lembah serta tekuk lereng. Sesar ini berupa sesar normal di bidang naik atau footwall berada di sebelah timur laut dan bidang turun atau hanging wall di sebelah barat daya. Sesar ini terjadi akibat gaya yang bersifat tarikan atau extension yang berarah timur laut barat daya. Yang kedua, manifestasi panas bumi. Manifestasi panas bumi di permukaan adalah merupakan indikasi adanya aktivitas panas bumi di bawah permukaan. Bentuk manifestasi dapat berupa mata air panas, bualan gas, fumarola, solfatara, dan tanah panas. Mata air panas Sipoholon berupa mata air panas yang muncul di dalam zona Graben Tarutung dengan temperatur berkisar antara 55 hingga 65 derajat Celcius pada suhu udara setempat di sekitar air panas Sipoholon itu yaitu 30 derajat Celcius. Mempunyai debit air kurang lebih 25 liter per detik. Tingkat keasamannya sebesar 6,70. Data fisik lainnya yaitu endapan air panas atau sinter berkomposisi karbonat yang mencapai luas kurang lebih 1,5 km kuadrat di sekitar manifestasi. Di beberapa tempat terdapat endapan belerang atau H2S dengan bau yang menyengat. Bagian B, potensi dan pemanfaatannya. Jadi pada bagian ini kita akan berfokus kepada bagaimana peran dari masyarakat sekitar untuk mengelola dan memanfaatkan air panas tersebut. Yang pertama itu dijadikan sebagai objek wisata alam. Seperti yang kita ketahui bahwa di air panas Sipoholon memiliki air panas alami, sehingga sangat bagus untuk kesehatan walaupun kandungan bau belerang yang sangat bau. Melihat kondisi air panas tersebut, maka masyarakat menjadikan air panas sebagai objek wisata alam yang terkenal hingga saat ini. Bentuk peran dari masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola air panas Sipoholon tersebut menjadi objek wisata alam yang pertama itu
adalah pembuatan pemandian dan kolam berenang. Jadi dapat kita lihat di gambar di samping bahwa gambar tersebut adalah sebuah kolam yang didirikan oleh pemilik yang diciptakan dengan kreatif dan menarik minat pengunjung. Ya, bagian yang kedua itu pendirian kafe dan restoran, dan yang ketiga itu adalah penyediaan penginapan dan hotel. Dan melihat situasi air panas Sipoholon yang menarik minat masyarakat Indonesia, maka masyarakat sekitar menyediakan beberapa fasilitas kepada para pengunjung agar lebih menarik lagi minat wisatawan yang berkunjung ke objek wisata alam ini. Situasi ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, yaitu dengan masyarakat mulai memperkenalkan makanan khas Tapanuli Utara, yaitu kacang sihobuk yang diolah masyarakat secara mandiri. Peran yang kedua dari masyarakat sekitar dalam mengelola kekayaan yang ada di air panas Sipoholon itu yaitu penambangan batu kapur. Kemunculan mata air panas ini juga membuat adanya bukit-bukit kapur di belakang kawasan pemukiman penduduk, yang kemudian turut menghiasi panorama alam di kawasan pemandian air hangat tersebut, yang mirip dengan kawah putih yang terdapat di Jawa Barat. Keberadaan mata air panas, kandungan belerang, serta keindahan bukit kapur yang kemudian menjadi daya tarik bagi para pengunjung yang datang ke Sipoholon dan menjadikan kawasan ini mulai dikelola oleh masyarakat. Banyak masyarakat sekitar yang memanfaatkan bukit kapur Sipoholon sebagai tempat untuk menambang kapur. Pasalnya, batuan sedimen yang kaya kandungan fosfor termasuk jenis batuan yang cukup laris di pasaran. Di bukit kapur Sipoholon pun banyak ditemukan kapur jenis dolomit dengan kadar magnesium yang cukup tinggi, sehingga dapat diolah menjadi pupuk untuk menyuburkan berbagai tanaman. Namun saat ini yang menjadi permasalahannya adalah masyarakat belum mampu mengelola lebih kreatif lagi. Maksudnya yang diketahui oleh masyarakat adalah menambang dan menjual secara mentah. Padahal jika lebih kreatif lagi batu kapur yang ditambang tadi mungkin saja dikelola sendiri oleh masyarakat setempat dan dijual dengan harga yang cukup tinggi. Jadi yang dijual masyarakat bukan hasil mentah lagi tetapi sudah siap pakai. Berdasarkan hasil penelitian kami penulis, alasan masyarakat belum mampu mengelola batu kapur secara mandiri karena pengetahuan masyarakat akan teknologi yang masih minim. Nah, melihat pengetahuan masyarakat yang masih minim, pemerintah bukan memberikan solusi atau ide-ide agar terciptanya pengelolaan batu kapur secara mandiri. Namun, jika ditinjau dari pembangunan yang lain, pada daerah ini sudah maju. Namun, mengapa masalah pengelolaan batu kapur secara mandiri belum terwujud oleh pemerintah? Setelah diteliti dan kami saat itu mencoba bertanya kepada pemerintah setempat, beliau mengatakan bahwa untuk pengelolaan batu kapur secara mandiri membutuhkan dana yang besar, dan saat ini pemerintah setempat membutuhkan bantuan dana dari pemerintah pusat, bahkan dari pihak swasta yang ingin turut berkontribusi. Dari hasil pembahasan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa berdasarkan analisa citra satelit dan pengamatan di lapangan, di daerah penyelidikan terdapat banyak sesar. Adapun sesar Sipoholon berarah barat laut tenggara. Indikasi di permukaan dicirikan oleh adanya kelurusan mata air panas. Selain itu, pada citra satelit terlihat juga adanya kelurusan atau linemen lembah serta tekuk lereng. Sesar ini berupa sesar normal, bidang naik atau footwall berada di sebelah timur laut dan bidang turun atau hanging wall di sebelah barat daya. Seperti yang kita ketahui bahwa air panas Sipoholon sangat bermanfaat untuk kesehatan karena kandungan belerang yang baik ke tubuh manusia. Pemanfaatan masyarakat sekitar terhadap air panas itu yaitu masyarakat menjadikan air panas sebagai objek wisata alam. Air panas yang kaya akan batu kapur saat ini juga dikelola dan ditambang oleh masyarakat sekitar.
Baiklah teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan mengenai proyek saya yang berjudul Analisis Struktur Geologi dan Pemanfaatan di Air Panas Sipolon, Kelurahan Situmeang Abisaran, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saya Edwin Enggolan mengucapkan terima kasih. Saya meminta maaf jika ada pengucapan kata yang salah. Sekian dan terima kasih.